Gue tuh selalu diselingkuhin, Shell. Gak pernah gak diselingkuhin? Belum pernah. Gak main dari kos-kosan enggak deh. Gak main ya, gak level. Emangnya sih itu ya. Dulu kan lu juga gak graduate. Ya gue dulu resign sih. Makanya gue katanya menyerah lah di JKT48 gara-gara masalah yang kayak video gitu. Kenapa kayak disingkirkan gitu gara-gara lu center? Iya, gara-gara gue kan dulu center. Padahal di J kan bukan lebih santai daripada di T waktu itu. Udah mulai mungkin jenuh ya, gue kan bosanan nih, jadi ingin mencoba hal-hal baru Iya. lah di luar sana. Lo keluar terus tiba-tiba dia ngikut. Iya, soalnya kan kita kan masih muda juga, kayak gue rasa udah cukup lah masa muda gue di situ, udah cukup lah. Gue pengen ngerasain masa muda di kayak apa mbak-mbak biasa gimana. Jadi mbak biasa. Jadi mbak biasa. Udah gitu sih. Iya, lo keluar tiba-tiba ada yang ngikut juga. Siapa Jason? Iya dia. Itu kan dia ngikut lo. Emang ya? Iya. Bagus lah, berarti gue emang inspirasi orang. Menginspirasi untuk keluar. Marahin lo, hujat dia siapapun. Loh, itu kan pilihan ya, hidup itu Pilihan. Gue tadinya pengen ngikut juga. Kalian mau hujat juga itu pilihan kalian, mau hujat atau enggak. Dia terlalu polos ya. Jadi orang mau hujat dia juga kayak nggak jadi deh, kasihan, ntar takut gimana. Dia baik banget habisnya. Dia menurut gue teman yang baik, salah satu teman yang baik. Dia tahu dia tuh baik banget, tau gak sih yang pas awal-awal gue mau keluar JKT tuh kayak udah ada rumor-rumor gue mau keluar, dia doang yang ngechatin kayak Atsu kenapa mau keluar, terus kayak ayo pertahanin lah, ini semangat gini-gini, kayak ini orang apa, kita kan gak gitu-gitu deket Iya, yang dulu banget, kita kayak udah teman biasa aja, sekedar ya udah teman, cuma kayak ini orang ngapain nih, kayak perhatian banget gitu kan, lucu deh nih, suka deh gitu. Terus ya udah, iya Shell capek gini-gini. Abisnya gue kehilangan temen. Udah tuh, ya udah pas kita keluar kita baru deket banget. Iya, keluar, baru deket kan? pas keluar. Pas keluar kita kayak jadi sering Pernah gitu. main ke, kita sering jalan ke mall atau gimana. Nongkrong. Gue kenalin dia ke teman gue. Oh iya, sumpah random banget. Temen sekolah lu ya? Iya, teman sekolah Sumpah gue. random banget. Ampun, cici koko gak tuh. Random banget, sumpah itu. Tiba-tiba gue ikut dong. Iya, lu Ke ikut, circle entah kenapa sekolah lu mau gitu gue ajak. Ya, gue juga kan gue mikir friendly banget gitu kan. dia nyusul, padahal temen gue ya dia nggak ada yang kenal sama sekali, cuman ya udah kita kenalan di situ nggak apa-apa. terus kita jadi main sekarang, jadi temen jalan-jalan. Jadi teman jalan-jalan, teman liburan. Sama liburan sih, dia sering banget. Cocok berarti kita ya buat liburan. Dari Labuan Bajo ke Bali, terus nanti Nih, nextnya kita mau nih, kemana? kalau buat nyari temen tuh kita harus nyobain kayak seharian bareng, ibaratnya kayak nginep bareng atau liburan bareng. Nah di situ kelihatan lah karakter Kalau asli misalnya orang. cocok, ya cocok. Cocok kalau pasti enggak, lanjut enggak. lagi, pasti akan terjadi lagi liburan. Berarti tadi kita cocok. Betul. Ada juga kan kadang kita liburan, pernah gak sih? Kalau gue sih pernah liburan sama temen juga nih. Ternyata kita nggak ngejalanin liburan itu lagi. Malah jadi bad trip. Gue pernah. Tandanya nggak cocok. Gue pernah ke Bandung, kayak gue happy sendiri, Untung yang lain Bandung. kayak ya untung iya ke Bandung doang untungnya loh. Untung nggak ke Bali atau gimana Iya. yang pasti gue bisa spending lebih much money itu ke Bandung doang, dan itu gue udah bikin bete banget, kayak gue sama teman gue terus sama pokoknya circle baru lah. Jadi bete banget karena mereka yang membuat vibe-nya nggak enak gitu loh. Iya bener, tapi seru sih kadang kita jadi kayak ngamatin karakter orang, karena kan orang beda-beda, nggak semuanya satu frekuensi sama kita kan, jadi kita kayak memahami aja, oh nih orang kayak gini nih, cuma ya agak kesel sih kadang. Iya, gue sempat kesel sih yang di Bandung itu, karena kayak gue ajakin sini mau, tapi mereka yang nggak fun sendiri. Kalau misalnya mereka nggak mau ya bilang gitu loh. Iya sih, intinya komunikasi ya, kasih tahu aja kalau nggak mau, bilang. Terus ada yang liburan maunya staycation doang. Ya, di makanya maka dari itu tiap orang beda-beda, ada yang liburan pengennya aktif kayak lu nih, ya mau gue kalau bener-bener liburan pasti aktif banget. setiap nggak ada tuh satu detik pun lu nggak ngapa-ngapain. Iya, bengong nggak ada Gua tuh. maunya muter naik motor kah, naik Bahkan di Bajo mobil. aja nih, di kapal doang dia udah naik turun ke atas ke bawah. Oke, ada aja yang dilakuin sama dia, nyebur. Di saat yang lain tuh cuma pengen Tidur pengen siang. chill aja, kita tuh pengen chill. Ini dia aktif banget. Gue ngerasa kayak ngapain jauh-jauh ke Labuan Bajo kalau misalnya lu tidur kan di rumah bisa. Cuman mungkin ada orang yang seneng kayak gitu, yang Iya. lebih ngamatin apa namanya vibes-nya. Harusnya aja. Cuman gue bukan tipe orang yang begitu. Ya makanya gue asik kan ngajakin ke Bali, ayo kita ke air terjun. Iya. Jadi nggak sih? Nggak ya? Gak jadi kemarin.
Gue Oh itu pukul bukan ya sama lu, gue sama siapa ya? Oh sama CS. sama Rachel kan waktu itu. Oh iya. Nggak jadi kayak air Sempet sekali terjun. ke air terjun. Jauh air terjun. Emang jauh, itu harus kayak ya dari pagi gitu Gua loh, bangun pagi aja kita Susah banget. terakhir yang di Bali kemana? Tapi pada Gua bangun pagi aja. semua loh. Yang terakhir ke Bali kemarin pada bangun pagi semua entah kenapa loh. Iya ya. Kemet bangun pagi. Udah rajin, udah bisa, Danan. udah disiplin. Bukan Danan sih, Dylan bangun pagi, Stella, gua, lu. Yang lain pada tidur bangunnya siang. Ya udah lumayan disiplin sih. Terus kemarin sempat water sports. Nanti ada vlognya ya guys buat kalian yang nunggu, nanti Wih. vlognya akan segera di up sama aku. Asik banget. Ada lu juga kan? Iya, ada gue ya. Iya. Tapi lu foto nggak ada kemarin yang Iya. foto kayak anak bola. Iya, nggak apa-apa. Gue bukan anak bola. Dia takut sama air, masa diajak banana boat stres. Masa itu kayak dijatuhin gitu loh, nggak suka lah, yang kaget. Pasti kan jatuh kaget kan. Tapi lu ikutan nggak sih? Nggak jadi? Nggak ikut. Ih, padahal lu mau tau nggak pas dijatuhin cuman segini kita doang. Oh, gue kira dalam banget. Gue kira nggak akan gitu-gitu. Jadi kayak Cuma nggak segini, usah lah. bahkan kita bisa Pada berdiri heboh. jadi cuma segini. Kemakan nggak air lautnya? Enggak. Oh, soalnya males banget yang kalau sampai kemakan-makan itu. Iya, cetek banget, cuman segini jadi kita berdiri bisa. Ikut ya. Ntar deh next time gue ikut. Yang donat itu sih. Ya, itu hampir terbang kita Weh. Gue begini, ya terbang. Semua itu hampir terbang. Kalau lepas tangan tuh fix banget terbang, nggak tau lah. Ya. Dimakan ikan paus. Nggak ada ikan paus di situ. Nggak usah Bayangan ngadi-ngadi. gue tuh dalam laut udah ada ikan paus aja. Lu kan tipe orang yang bosenan nih di JKT, bosen main game kadang bisa bosen. Iya. Cowok bosenan nggak? Apa bucin banget? Cowok enggak sih, termasuk bucin sih Dia bisa bucin dibilang. banget guys. Iya nggak sih? Bucin Menurut lo bucin nggak? Bucin banget. Iya. Udah bilang enggak. Enggak. Ya udah udahan. Iya. Masih sampai sekarang. Kan cinta ya gimana ya? Ya dia kalau masalah cowok tuh setia banget lah. Setia banget kan, bahkan gue tuh selalu diselingkuhin Shell. Nggak pernah nggak diselingkuhin. Belum pernah nggak diselingkuhin. Padahal Natsa tuh cakep, baik, Amin. kepribadiannya bagus. Amin. Datang Ya terus gue kenapa diselingkuhin ya mungkin apa ya? emang cowoknya brengsek aja kali. Mungkin apa ya? Mungkin karma. Nggak pernah, gue nggak pernah selingkuh. Ya udah berarti nanti ke depannya lu Enggak, bisa. mungkin gue harus jadi orang jahat guys. Kan tadi lu bilang gue tuh baik. Nah orang tuh bosen sama yang baik tuh kayak nggak menantang nih. Kayak ya udahlah selingkuhin lah gitu. Ya nggak sih? Ada Nggak nggak tahu sih? sih. Kalian jawab deh. Masuk akal Tapi nggak? ada sih yang kayak gitu yang emang sukanya cewek yang agak bad girl tapi baik. Mungkin ya apa gue harus Jadi bad girl. coba Ama bad kali ya? girl. Bila kau tak Ajarin pernah berbuat dong. dosa. Ajarin Gue kan dong. anak baik-baik juga. Kita tuh yang paling polos tahu. Iya gue anak Yang baik-baik paling- juga. Iya. Aduh, gitulah pokoknya. Ya Gua- mungkin harus agak-agak ya bisa dikit lah gimana ya, mungkin gue nggak boleh terlalu polos atau terlalu baik. Harus bisa lebih nggak polos. Gue juga polos sih. Kadang bisa digoblok-goblokin juga. Iya, jatuhnya kayak sebenarnya digoblok-goblokin, tapi gue merasa itu karena gue tahu yang sebenarnya, jadi gue merasa kayak gue tuh pura-pura bego sama ini. Iya. Dan kadang gue merasa kalau lagi badan gue lagi capek, gue capek juga pura-pura bego. Makanya kadang kayak udahlah, udah persetan lah dengan Tapi hubungan kalau percintaan. misalnya orang yang kelihatannya bego ya bukan berarti dia bego. Kadang emang pilihan aja pura-pura bego. Iya, Daripada dimasalahin kan. gue si pura-pura bego. Jadi si paling pura-pura bego. Lu sama Rachel. Iya, Rachel juga pura-pura bego. Pernah tuh kita bareng Berduaan. akhirnya Rachel memutuskan untuk Udah bye. enggak. Dia bisa, dan gue kayak enggak. Dia belum bisa. Cinta gue lebih besar ternyata. Ya kenapa sih? Daripada- Harus itu lu lebih dicintai daripada mencintai. Itu yang diajarin sama Harusnya nyokap gue ya. Nyokap gue dulu ngajarin lebih baik kamu lebih dicintain daripada kamu lebih mencintai. Karena kalau lebih mencintai tuh ketika lu udah cinta banget nih sama dia nih, terus lu dikecewain, terus lu jadi Ya sih. langsung kayak abis di atas awan, langsung di Tapi gini loh, kalau lu lempar tanpa parasut. kalau lu dicintain sama orang yang nggak lu cintain gimana? Gak suka kan? Risih kan? Sebenarnya nggak risih juga sih, lebih cuman gimana dulu nih kalau misalnya in a iya weird juga. way, in a weird way gue Iya juga risih. sih. Misalnya sampai disamperin gitu, lu didatengin tiap hari. Risih kan? Itu risih, cuman kalau misalnya dia nge-respect gue dan menghormati gue, mungkin lama-lama gue bisa percaya Oh dia iya, dan bener membuka sih. hati. Wah, bisa dicoba. Iya, biasanya begitu. Ya, Ya intinya gue cuma pengen dicintai sih bener.
Iya, gue juga dulu ngerasa seperti yang malu kan, ketemunya pas keluar cowoknya nggak jelas semua, ada yang lebih kecil daripada gue, ada yang udah tua. Apanya yang lebih kecil, badan atau umurnya? Umurnya? Umurnya cowok gue juga lebih kecil dari gue. Ya gitu. Tapi bisa tuh bego-begoin gue. Tapi gue mau tuh. Emang nyebelin banget, pengen gue jitak tau Gak nggak? apa-apa. Setiap kali ketemu ceritanya cowoknya lagi. Tapi ya intinya masih bertahan, tandanya gue cukup setia lah. Dia Ya, pun berarti lumayan juga setia. setia. Berarti dia juga setia dong kalau kita bertahan. Nggak juga sih. Kalau kasusnya lu gue nggak yakin ya. Ya doain aja yang terbaik ya guys. Lo emang kalau Amin. diputusin alasannya gimana? Apa maksudnya gue diputusin? Dia Aku nggak bisa lagi sama kamu itu terlalu baik buat aku. Pernah nggak digituin? pernah, jujur pernah. Gila. Dan gue merasa kayak ya kenapa, ya gue mau kok begini gitu, gue mau kok tetap jadi baik dan gue terima kok, aku terima kamu apa adanya kok gitu. Ada lagu tahu, Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Oh jangan ya, berarti Iya. gue salah dong. Lagunya siapa tuh ya? Jangan, oh Tulus. Tuntutlah sesuatu dari diriku. Liriknya gitu sih. Tuntutnya sih untuk dia berubah sih, cuma rada mustahil, tapi nggak apa-apa. Kan dicoba ya. Ya, kan lu cintai aku apa nice try adanya, gitu kan. apa ada apanya? Aduh, enggak lah. Ada Ada kunci yang mobil, kunci kosan, kunci Ferrari. Aduh, nggak main deh di kos-kosan, enggak deh. Nggak main ya, nggak level. Emangnya sih itu ya. Siapa? Dibeliin rumah. Aduh, apa malakin ke fans? Apa? Enggak. Tapi ada sih yang begitu. Alhamdulillah kita Kita bukan bukan termasuk sih. orang-orang seperti itu. Lagi dulu banyak, cuma kita tuh Gak kita, boleh kontekan sama fans, masih ada kita yang tuh nggak bisa minta malak, itu tuh bukan Iya. apa ya, bukan prinsip bukan hidup kita. prinsip kita. Kayak ada handshake nih, nanya ulang tahun mau apa. Mau kado apa? Mau Bisa kado tuh kita apa? ngomong mau rumah, mau mobil, mau HP, mau apa. Tapi kita nggak bisa ngomong mungkin gitu. nggak rumah atau mobil ya. Kita bisa ngomong kayak ya Mau- lagi pengen Aduh, HP nih, ya. lagi pengen kamera, lagi pengen skincare yang mahal-mahal. Tapi Ya, kita cuman tuh gua nggak bisa ngomong kayak gitu. Berat aja nih, terucap dari mulut berat banget ya bisa. Cuman emang ada beberapa yang bisa dan berani. Banyak sih orang-orang yang kayak gitu. Dan kadang tuh emang dikasih aja dari fansnya, emang mungkin ngelihat fans yang itu, oh member sukanya kayak gitu jadi ikutan, jadi ngasih sendiri. Ya beda-beda sih orang-orang. Iya. Biasanya sih ini loh, yang member yang sendiri, yang hidupnya tuh emang dia survive sendiri. Iya. Biasanya misal dari daerah, mungkin iya nggak sih? Iya. Yang banyak emang kan jauh kayak dari keluarga, jadi tuh mau nggak mau dia ngelakuin itu karena emang tuntutan kehidupan dia. Kalau dia nggak seperti itu, dia mau beli barang pakai apa mungkin gitu, karena kan gaji mungkin dia Ya, buat ditabung udah bisa atau bisa buat apa, kosan dan lain-lain. kayak gitu. Jadi intinya banyak lah bebannya, masih banyak. jadi dia terpaksa juga untuk ngelakuin Dan itu. kita tuh cuman namanya dulu hobi dan masih kecil Iya, ya. kan nyari pengalaman seru sih ini, Pengalaman. tak akan terlupakan lah. Arahnya juga ternyata kesini juga. Iya, keren sih. Ya kalau kita nggak ada di situ, kita nggak mungkin jadi kayak sekarang kan. Tapi kita lumayan member yang mandiri ya berarti ya. Iya, cukup mandiri sih. Cukup mandiri. Nggak, gue sih lebih tepatnya mandiri banget sih. Gue tuh keluar tanpa ada sosmed apapun tuh gue ngebangun sendiri. Dan alhamdulillah gue bisa tetap jadi selebgram nih, walaupun bikin baru Instagram. Kalau kalian kan kok Masih- kok gua masih dapet ngambil, dari tapi yang ada- dari ada sana, beberapa kan? yang nggak Nah, ngambil juga. gue tuh nggak ini, maksudnya gue tuh bikin baru gara-gara emang belum ada tawaran yang kayak bisa diambil nih Instagram dulu. Dulu kan lu juga nggak graduate. Ya gue dulu resign sih. Dia kenapa resign sih? Padahal gue tuh udah ngechat dia kayak sabar gitu. lah, paling bentar doang biar digraduatein. Lama sih, lama banget, kayak butuh waktu. Dan di saat itu tuh Gue juga lama tau. Udah nggak mood banget. Gue tuh udah dari Untungnya lu sadar, tahun kan? 2018 akhir. Terus baru 2019. Oh 2019 akhirnya. Iya, ya hampir apa 2018 awal gitu. Nah semacam setahun kan. Nah gue tuh waktu itu emang udah kayak udah nggak, apa ya, jiwa raga gue udah nggak di sana. Tapi jadi emang ya, antriannya banyak sih. Tuh biasa saya banyak banget dan ternyata emang banyak. Lu lihat kan pas gua graduation itu ada 9 orang Iya. yang langsung iya graduation. iya langsung ramean ya. Rame pakai dress, akhirnya- dikonserin sih ya, tapi seru. Ada pengalamannya lah dikonserin. Seru banget sih. Cuman emang lama banget. Di teater Karena juga lu kan, bilang di teater. karena lu bilang prosesnya lama, makanya gue dari tahun 2018 tuh gue udah bilang nih, ngomong. Kak, aku bilang dari sekarang ya, biar pada saat nanti aku emang bener-bener pengen keluar dan aku udah bulet,
ya aku langsung boleh langsung bisa keluar karena aku udah ngantri nih dari sekarang nih. Bener. Kesannya kayak gitu karena lu bilang kayak gitu. Oh, gue bilang berarti dadakan, nggak bisa nih sistemnya dadakan. Oh ya udah berarti kamu bisa resign nih waktu itu, kayak kasih pilihan langsung, ya udah deh nggak apa dia resign, yang penting tuh hubungan kita tetap baik, terus gue bisa keluar cepet, ya udah. Iya. Kira keluar waktu itu gue bareng sama Cynthia tuh pengumumannya, langsung deh heboh deh netizen ya kan. Dua Sultan JKT, dua Asik. Sultan. Sultan gak tuh? Gue waktu itu keluar 1 hari sebelum gue umumin ada acara TikTok lah gitu. Kan member JKT yang main TikTok lo doang gak sih awalnya? Iya dulu awalnya gue doang, terus gue punya teman-teman TikTok dan mungkin ada beberapa fans yang emang nggak suka. Terus ngelihat storynya mereka ternyata menurut gue Instagram story tersebut tuh nggak membuat tersinggung, Apa mereka emang tersinggung. isinya apa? Kayak mereka cuma nunjuk, wah itu rame tuh di situ. Cuman mereka tersinggung karena katanya ngata-ngatain mereka. Padahal kan ada gue juga di situ. Orang dia bukan nunjuk-nunjuk mereka, nunjuk-nunjuk gua yang perform di situ. Tapi mereka salah paham. Terus besokannya gua ngumumin graduation. Terus dikira gara-gara itu? Dikira gara-gara ada masalah itu gua ngumumin graduation. Ya. Makanya gua katanya menyerah lah di JKT48 gara-gara masalah yang kayak video gitu. Padahal mah gua udah Emang ngomong udah dari setahun setahun yang lalu. Iya, jadi ya gitu. Jangan langsung nangkep Iya. begitu ada apa, terus bikin kesimpulan sendiri nih. Karena proses graduation itu gak sebentar. Iya, betul. Perlu dipikirin matang-matang dari pihak manajemen. Ntar kalau misalnya gue udah nggak ada siapa yang gantiin, apalagi waktu itu Senbatsu banyak ya, gue ada Senbatsu beberapa kan sempat menang high tension juga, makanya sempat ditawarin lagi tuh pas udah mau ngumumin ini lagi bakal ada Sosenkyo lagi nih, lo yakin nggak mau? Nggak mau ikutan. Jujur aja ya, jujur nih ya, Sosenkyo tuh beban banget guys, beban banget. Jadi ya dalam satu sisi seneng masuk Sosenkyo, cuman kalau nggak masuk dan sebelumnya pernah masuk itu beban banget buat dia. Aku untungnya puji Tuhan ya, gue selalu masuk dari Sosenkyo keberapa tuh? 6 apa sih? Gingham Pareo nggak sih? dari Pareo sih? Ya Pareo pokoknya single keberapa sih? 8 dari atau awal banget kan? ya lu dari langsung awal masuk. gue masuk ke Undergirls, terus baru Senbatsu Sampai akhir. iya untungnya masuk meskipun dari 12 ke 13 ke nggak ke apa-apa. 15 ya tapi Tapi tetap ngincer center nggak sih ya? enggak. Oh emang enggak? Gua Kirain kayak dulu gue sempet ngincer center ya gara-gara mungkin di tim T dulu dikasih center dan gue setelah gue rasain jadi center dan gak enak banget karena center nggak ada temennya BTW, karena semua orang pengen jadi center. Gak ada teman gimana? Gue ngerasa nggak ada temennya dulu di pas jadi center. Merasa gak ada temen tuh dalam artian apa? Pas lagi dance-nya atau pas di belakang nih, pas lagi ngumpul jadi nggak punya pas lagi temen? ngumpul. Kenapa kayak disingkirkan gitu gara-gara lu center? Iya gara-gara gue kan dulu center dan menurut mereka gue belum bagus. Ya perlu jam terbang lah. Gue kan biasa di nomor 2 yang di mana gue bisa nyontek ke nomor 3 dan nomor 4. Oh iya. Ketika lu jadi center lu di tengah sendirian lu nggak bisa nyontek dan lu harus bisa MC gitu. Dan gue bukan tipe orang yang ngafal cepat. Mungkin gue dijadiin nomor 2 di sebelah center gue bisa ngomong untuk nambelin ya. Cuman kalau misalnya untuk dijadiin center itu tanggung jawabnya gede banget dan secara nggak langsung center juga temennya kapten gitu loh, harus deket sama kapten dan pada saat itu kan gue nggak deket. Tapi kan itu apa ya, kayak privilege lu nggak sih lu jadi center? Ya privilege, cuman orang banyak yang nggak suka. Sebenarnya nggak suka tuh karena iri. Iya. Sebenarnya Sebenarnya nggak pada iri ya, kayak nggak semua lah ya, kayak bisa dapet ya kayak center. ya kayak Dan lu kayak yaudah. kayak lu kan santuy gitu, nggak Untungnya gue santuy, gue gak akan ada tuh iri-iri. nggak Kayak, mikirin ngapain? posisi di JKT selama di JKT Iya. gimana. Cuman kan ada Wah, beberapa yaudah yang apa? emang iya dan ambisius banget, bahkan sampai sekarang banget. gitu. Oh banyak banget yang gitu. Intinya dia tuh cuma iri sama lo, cuma dia nggak to the point ngomong gue iri kalau lo. Orang malah jadi kalau ngomongin iri tuh di belakang. iri bilang bos ya. Iri. Tapi malah jadi bilang, ngomongin di bos. belakang kan. Ngomongin di belakang. nyebelin. Ngomongin di belakang dan apa ya? Kadang yang nusuk belakang juga gitu kan. Iya betul. Jadi- Nah gara-gara gue jadi center dan tadinya kan gue nomor 2, terus gue jadi nomor 1, nomor satunya keluar. Oh iya. Adalah namanya yang kutukan itu loh. Kutukan apa Kutukan lele, pati lele. Oh, Lu masa nggak tahu sih?
apa Itu sih? heboh banget tau. Sempet tahu cuma lupa, udah lama nih. Iya ya udah. Yang Agak gara-gara lupa kalau misalnya- gara-gara gua katanya gua ada yang keluar gitu, Iya. bikin orang keluar gitu ya. Terus Iya, gua pindah inget J gue. kan. Iya. Nah terus Nabila nomor Nah, pertama keluar. kan. Terus Ada lu keluar. ada Kak Veranda juga nomor kedua kan. Iya, iya, Terus gua nomor 3. Nah, Nabila keluar, Cafe keluar. Gua makin heboh. Iya. Tahu tuh gue sempet heboh. Ya padahal gue siapa sih? Gue nggak punya duit sebanyak itu buat njogok JKT untuk Oh jadiin iya, center sumpah. loh. Enggak, bahkan dari zaman awal masuk JKT tahu banyak yang bilang lu nyogok gitu. Hah? Aneh banget maksudnya kayak ngapain nyogok sih? Toh kalau gue sih dulu mikirnya kayak misalnya lagi digosipin nih, iya sih yang si itu kan dia nyogok tuh masuk sini gini-gini Tau makanya dia gua- bisa dibantu. Terus gue tuh mikir kayak, hah? Emang Enggak, bisa dalam nyogok pikiran gue ya? tuh gue mikirnya juga, lah bukannya kalau menurut gue nih ya pribadi gue merasa dia emang cakep banget. Kedua, dia emang demen banget apa sih peridolan gini-gini emang udah ngikutin AKB gitu-gitu, ya wajar gak sih kalau dia emang dapat posisi depan atau dia masuk ke JKT keterima nih, wajar. Itu bukan kayak suatu hal yang harus Emang dari awal ya? disogok, kecuali ada nih orang kayak apa Dari peringkat paling dari belakang. good looking udah enggak, terus abis itu kayak pokoknya zong banget, terus tapi dia masuk nih, itu barulah kita bilang tuh orang nyogok karena nggak worth untuk masuk tapi dia masuk. Lah kalau ini kan enggak gitu, makanya kayak kocak aja ada yang bilang Betul. Tapi itu gue sangat heran sih. Iya Company segede Densu, segede JKT48, gue sogok, gue bisa sogok berapa ratusan juta ada kali. Gue nggak punya duit segitu. Dan gue tuh masih 14 tahun, lu bayangin aja. Kayak nggak ada kepikiran sogok menyogok itu. Iya, Itu kocak bahkan sih. nggak ada di otak gue. Iya. Nggak jelas Ada lah. orang sampai mikir nyogok itu aneh sih. Dan mereka nggak tahu dalamnya tuh kayak gimana sebenarnya. Iya. Biasa tuh member depan dipilih dari tinggi badan ada, dari Ya. muka juga ada, dan dari aura. Dari Mungkin aura. pada saat itu aura gue bagus. Betul. Ya balik lagi sih kalian apa ya? Ya itu kan udah pilihan dari manajemen gitu loh, kayak nyogok pun tuh kayak bukan apa ya, bukan ada bagian dari situ lah, kayak nggak jelas Nggak aja. bisa tahu nyogok gimana sih cara nyogok. Lu nyogok mau nyogok ke siapa? Ke manajemen tuh gede. Ada yang dari kreatif, ada yang dari keuangan, ada yang dari ini. Masa lu mau jogokin satu-satu? Atau ini bisa kali kayak apa, kayak semacam caper penjilat gitu. Oh, itu itu termasuk nyogok gak? Iya, itu juga ada sih. Dilakuin? Lu nggak ngelakuin? Gue nggak lakuin, Oh. gue nggak bisa. Ya gue juga Gue nggak bisa peres. Gue lagi. Makanya nyokap gue suka bilang kayak, lu kalau kerja bisa nggak sih peres dikit? Nggak bisa, gue kaku banget kan. Apalagi kalau ketemu orang yang lebih dewasa daripada gue, lebih pangkatnya lebih tinggi atau gimana, gue pasti kaku dan gue ngerasa kayak gue harus ngehormatin dia, gue awkward gitu loh, nggak bisa. Tapi kadang itu dibutuhin tau, peres-peres kayak gitu. ya emang dibutuhin, cuman Makanya ya mungkin kita bisa belajar itu kali. Ada yang mau ajarin gak sih? yang ngajarin kita peres. Dia straight forward banget. Iya. Dan gue juga straight forward banget. Kalau gue nggak suka, gue bilang nggak suka. Iya. Plus kita cuek banget, orang mau ngomong kita kayak cuek. Iya. Dulu gue cuek banget sih, terus lama-lama gara-gara mungkin lingkungannya yang membuat gue bisa jadi nggak cuek ya, karena omongan dari ini, omongan dari itu, ya insecure gue jadi tinggi sekarang. Nggak boleh insecure. Ya dulu gimana ya, masih kecil udah Nih, digituin. dia Gue overthinker. overthinknya lumayan. Padahal gue dulu cuek. Cuman gara-gara Kebalik ya berarti pas keluar langsung jadi overthinking. gitu. Oh gue pernah, biasa kan orang pada peres kan sama gue nggak bisa tuh. Waktu itu gue dimarahin, gue jadi benci banget. Kayak pada saat itu gue ngerasa gue benci banget, dan gue ngerasa gue harus ngomong gitu sama orang ini. Terus akhirnya gue ngomong, gue nggak suka digituin, meskipun ya dia udah gede kan, gue masih berapa sih, masih belasan tahun. Akhirnya gue ngomong tuh, gue nggak suka digituin gini. Terus Ya udah, jadinya lega gitu. Tadinya ngerasa hati gue panas banget digituin ya. tapi itu perlakuan itu tuh bagian dari kayak drama gitu nggak sih? Maksudnya emang dilebayin buat uji mental lo gitu loh. Sebenarnya uji mental without kayak gitu sebenarnya bisa sih. Karena dari fans juga kita diuji mental. Ya sih, tapi itu kan dari sisi lain. Iya, cuman ya Berarti ke lu tuh nggak masuk lah kayak gituan, itu udah di luar lah, udah terlalu. karena itu menurut gue udah keterlaluan. Kalau misalnya lu nguji mental cuman sekedar kayak marahin kalau misalnya gue salah, tapi ini kan udah enggak, dia udah, padahal pada saat itu gue nggak salah. Iya. Gue nggak salah. Gue inget tuh apa ya, latihan kokorono plakart, cuman payayayayay
Kenapa lo dimarahin? Padahal gue sama aja, gue sama itu. Kadang tuh emang itu tuh biar uji mental doang, emang lu nggak salah gerakannya, emang lu sama, cuma tuh pengen ngetes lu aja nih orang kalau diginiin apa responnya. Ternyata lu nggak terima kayak gitu. Ya gue nggak terima, cuman gue tetap menghargai dia untuk ngomong face to face. Jadi gue nggak ngomong di depan semua orang, karena ada beberapa hal yang nggak bisa langsung diomongin secara publik kayak gitu. Makanya gue ngomong berdua, kita sama-sama oke, dia minta maaf, gue minta maaf juga. Ya udah, kayak ya udah rasa bencinya jadi hilang gitu loh. Ya dan dia juga udah nggak ngelakuin itu lagi kan. Selain streaming, selain hangout, sibuk apa lagi? Jangan liburan. Jiwa miskinku meronta-ronta nih kalau ngomong liburan. Atau pengen liburan aja sih, bawaannya pengen, niatnya tuh pengen ini loh, vlog-vlog traveling gitu pengen banget, cuma belum terwujudkannya sampai sekarang mager. Ke Sumatera yuk, mau nggak? Boleh, ayo. Kemarin gue lihat apa ya, namanya Mentawai ya. Gue lu follow aja itu Indonesia Travel, IDN Travel dari Kementerian Pariwisata. Tapi sekarang tuh gue lagi ini tau, gue baru mau ngikutin kayak pengabdian masyarakat gitu ya. Ih, keren banget. Gaya banget gak sih? Gak tau gue bisa atau enggak, jadi tuh kayak ke desa-desa gitu loh. Kayak ngasih pembekalan buat masyarakat di sana gitu-gitu. Kadang gue pengen cobalah apa ya, melihat kehidupan dari sisi kehidupan yang lain. Karena kan kita mungkin merasa kita enak nih. Gue harus ngeliat juga kehidupan tuh nggak yang kayak kita doang. Banyak sisi lain. Nah, ntar gue bakal ngerasain itu bulan depan gue berangkat ke Bangka Belitung. Semangat ya. Ke desa mana gitu namanya. Semangat. Kalau misalnya gue ada kesempatan kayak gitu, gue juga pengen coba mau. sih. Ntar coba. Karena waktu itu gue pertama kali ke Labuan Bajo tuh. Terus gue jadi jatuh cinta sama lautnya. Jadi karena gue jatuh cinta sama lautnya Labuan Bajo, gue ke laut-laut yang lain. Ternyata laut Indonesia tuh bagus banget, dan Indonesia tuh patut nih untuk di-push gitu pariwisatanya, dan bukan Bali doang loh. Iya, bener. Karena bagus banget. Indonesia tuh bagus banget. Banyak banget sih sebenarnya yang belum kita datengin juga banyak banget. Jadi yang tadinya gue pengen keliling dunia, gue jadi pengen keliling Indonesia. Gue juga gitu sih, sumpah baru banget lah beberapa hari ini kepikirannya itu, pengennya tuh kayak ya keliling Indonesia dulu lah sebelum dunia. Iya, karena semenjak COVID, PPKM, PSBB, kan kita di Indonesia mulu nih, jadi kita lebih cari tahu tentang Indonesia yang bagus di mana. Terus pokoknya ada di Kalimantan juga bagus. Terus di Sumatera, Sulawesi. Cuman biasanya tuh kalau misalnya pantai-pantai yang bagus tuh emang agak minggir. Agak minggir kayak kemarin di Bali ya. Kalian tahu itu pinggir banget, sumpah lo tuh jauh banget dari tempat kita. Kalau Bali taunya paling Seminyak, Canggu gitu-gitu ya. Itu di Amet tuh Lamben, jauh banget literally, di situ nggak ada apa-apa ya. Ya cuman pantai, gunung, sawah. Gedung-gedung bangunan gitu nggak ada ya? Teman-teman kita disuruh ke sana pasti pada nggak ada yang mau. Iya, gue juga nggak mau sih. Di situ bagus banget, pantainya bagus, ada air terjun juga, ada yang kayak pancuran yang kalau misalnya di pamflet gitu, yang pancuran yang kayak itu ada di daerah sana juga. Terus lo foto-foto nggak di situ? Enggak, gue cuman ke laut doang. Gue berapa ya? 3 hari 2 malam apa 4 hari 3 malam ya? 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Terus lu masih pengen jalan-jalan nih di masa Covid gini nih? Sebenarnya mah masih ya. Kan buktinya kemarin masih saya udah jalan-jalan. Udah kan ya? Iya, udah jalan-jalan. Nah, kita kan jalan-jalannya gimana? Coba dijelaskan. Kita jalan-jalan juga tetap patuh prokes. Nomor 1. Karena di sana kalian pikir prokesnya nggak ketat juga, masuk restoran juga harus pakai masker. Apa sih, minimarket aja kita harus scan ini aplikasi itu harus hijau kan, kita harus udah vaksin 2 kali. Kayak kalian yang nggak pernah jalan-jalan jangan ngehujat kita yang jalan-jalan terus, karena sebenarnya Indonesia butuh. Ya udah yuk jalan-jalan bareng deh yuk. Jalan-jalan bareng yuk. Kita buka tur sekarang. Iya nggak sih, buka tur nggak sih? Ayo nggak sih? Yuk. Beneran nih ya? Bener. Kita buka tur. Tur jalan-jalan. Kemana ya tapi ya kira-kira? Tapi kalian harus sudah vaksin 2 kali ya. Karena ribet kalau misalnya kalian cuma baru vaksin sekali. PCR-nya lebih mahal daripada tiket pesawat. Pengalaman ya, sabar ya. Gue pergi kemarin ke Bali PCR mahal kali, lebih mahal daripada tiket pesawat. Pulangnya gue vaksin di Bali. Biar jadi dia antigen doang. Biar antigen doang. Itu agak nekat juga sih sebenarnya.
antigen dan flight Sumpah dia pergi vaksin pagi-pagi sendiri. nggak ada yang bangun. Gak ada yang nemenin. Gue naik HS lagi sendirian, gede banget. Ya lo emang suka deh naik mobil HS sendirian. Waktu itu inget gak yang benerin HP di Iya, Bali? gue juga sendirian. Iya. Untungnya HP gue yang ke Bali ini nggak rusak lagi. Iya. Lu sekarang ada YouTube gak sih? YouTube ada dari dulu, cuma belum aktifin lagi aja. Aktifin dong. Nih dulu tuh gue cuma bikin YouTube tuh buat kalau dulu kan zaman-zaman awal keluar JKT banyak yang ngundang acara meet and greet gitu kan. Nah gue bikin vlog-vlog meet and greet doang. Habis itu sempet ada cover lagu juga. Iya, tapi kamera dia lengkap. Hah? Kamera lu lengkap, kamera lu bagus. Pengen sih nanti bikin lagi kali ya. Cuma masih bingung kayak konten itu apa. Itu masih belum kepikiran aja. Gue juga gak kepikiran, tapi gue jalanin Ya aja. jalanin aja. Kayak gue harus kayak lo deh. Ya udah, take a leap of faith aja. Iya, boleh lah. Ntar gue coba deh bikin. Subscribe dulu lah. Subscribe ya, boleh kasih tau Namanya nama Natse. Natse. NADSE. Iya, boleh. Thank you ya, kamu udah datang di podcast aku hari ini. Ih. Kita ngomong aku kamu, lucu gak sih? Sama-sama loh. Kamu Cocok gak sih kita ngomong aku kamu? Kayak freak gak sih? tapi dulu kita aku kamu tau. Iya, gue Kita ngomong baru ngomong gue lu tuh pas udah keluar JKT. tapi Dulu kan aku kamu. Iya. Tapi kalau sekarang kayak mungkin kita sekarang udah lebih dewasa, udah lebih gede ya. Aku kamu kayak. tapi gue masih sering pakai aku kamu tau. Oh, Jadi orang suka salah paham kayak gue kan kalau sama orang yang nggak kenal gue ngomong aku kamu. Nah itu sih gue juga. Terus gitu. orang jadi kayak kok kamu ngomong aku kamu sih, dia jadi Iya, baper. iya, iya. Gue kayak nggak baper. Tapi sebenarnya sama aja mau kamu atau enggak. Cuma Iya. kalau gue lu tuh kayak kita lebih kayak akrab aja merasanya. Iya. Aku kamu. Aku kamu kayak masih ada gap gitu. Thank Canggung. you ya udah datang hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol Sama-sama. banyak. Kalau mau mampir live streaming Iya boleh, silakan. boleh di Nimo TV, namanya Natse juga, NADSE di caps lock. Yeay. Live-nya tapi tengah malam ya live-nya. Live-nya tuh tengah malam sampai subuh. Ntar gua Pokoknya jadi- mulai dari jam 12 malam sampai sampai jam 6 pagi, jam Ntar 7 gue pagi. jadi spender lu deh. Dong, gue lagi gak ada spender nih. Gue juga gak ada spender. Soalnya cowok gue malah nge-spend di host-host lain. Ih, pengen gue pukul deh. Host-host live show lagi, bukan gamer. Ya udah, nextnya harus undang siapa lagi, kalian komen di bawah. Semuanya thank you for watching. Jangan lupa like video ini, komen dan subscribe. Dadah. Mwah.